Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Kerawan. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan dari pengolahan data terdistribusi dengan dosen penguji Pak Dini Hidayatullah MMSI. Kelas R01. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan mengapa diterapkan pengelolaan data terdistribusi pada suatu organisasi. Nah, mengapa diterapkannya PDT dan suatu organisasi? Karena departemen pemakai fasilitas komputer dan akses data yang lebih cepat akan lebih baik. Pengolahan data dapat online dengan waktu respon yang cukup cepat. Selanjutnya, manajemen fungsional lebih efisien dan bertanggung jawab untuk kegiatan masing-masing dan tidak lagi mempersalahkan komputer yang jauh. Selanjutnya, manajemen strategi mempunyai logistik yang luas pada satu lokasi. Ada lagi mengapa jaringan data tidak lagi dipengaruhi oleh jarak, sehingga pengelolaan dapat secara nasional maupun multinasional. Dan terakhir, keterlibatan top manajemen penting dalam mengikuti perkembangan teknologi dan menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh PDT. Nah, itu pertanyaan nomor 1 dan jawabannya. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Coba jelaskan beberapa resiko dalam pengelolaan data terdistribusi. Yang pertama adalah hilangnya kontrol manajemen. Manajemen pengolahan data kehilangan kontrol keseluruhan dari pengolahan data karena kelompok pemakai yang membutuhkan komputer mini sehingga semakin bertambah. Kedua, hilangnya kontrol dari ruang sistem informasi manajemen. Pengumpulan informasi manajemen yang sangat mempengaruhi organisasi menjadi sangat sulit. Ketiga, ada suboptimasi developer memenuhi kebutuhan lokal bukan keseluruhan data. Yang keempat, data incompatible. Data yang sama direpresentasikan dengan cara yang berbeda pada sistem yang beda. Kelima, hardware incompatible. Mesin yang dipilih oleh tiap kelompok pemakai berbeda. 6. Software incompatible. Mesin yang berbeda mempunyai software yang berbeda pula sebagai controlling datanya. Arsitektur manajemen jaringan, pelayanan sistem session, dan lain-lain. 7. Ketidakmampuan dalam distribusi. Komputer mini tidak digunakan secara profesional tanpa standar, teknik yang struktur, dan dokumentasi yang cukup. Kegagalan menggunakan database. Mesin-mesin pemakai sering menggunakan file yang online, bukan manajemen database. Biaya perawatan yang berlebihan, biaya yang tidak diharapkan membuat restrukturasi sistem dapat meningkatkan harga lebih dari 80% dari biaya pengembangan instalasi. Selanjutnya ada macetnya migrasi. Jalur migrasi dari perusahaan pembuat komputer ke arah teknologi yang lebih baik biasanya tidak dapat diikuti. Selanjutnya adalah kurangnya keamanan. Sistem seharusnya dilengkapi keamanan yang baik. Yang terakhir, kurangnya backup file. Data dapat hilang bila tidak cukup di backup file. Nah, itu merupakan beberapa risiko dari pengelolaan data terdistribusi. Selanjutnya, kita akan masuk pertanyaan nomor 3. Apakah tujuan utama dari perancangan database? Nah, tujuan utama dari perancangan database adalah untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya. Kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. 3. Mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan tidak objek penampilan atau response time, processing time, dan storage space. Nah, kita masuk pertanyaan nomor 4. Apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Yang pertama, keuntungan database terdistribusi adalah 1. Pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contoh, site distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. 2. Reliability dan availability.
Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. 3. Kecepatan pemrosesan query. Contoh, jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada sebuah site. Keempat, otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu di dalam sebuah perusahaan untuk mengawasi pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Yang terakhir ada efisien dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Selanjutnya, kerugian database terdistribusi. 1. Harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. 2. Kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. 3. Biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 5. Apa pemahaman dari replikasi data dan kapan biasanya aplikasi data ini dilakukan? Replikasi data adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antar database sehingga konsistensi dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replika ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Nah, kapan biasanya replika data dilakukan? Replika data ini dilakukan biasanya saat ingin mau melakukan perawatan pada suatu sistem, yaitu untuk membackup data-data jika terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.